Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hak asasi manusia dan kewajiban. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 itu sendiri. Yang pertama ada Fawas Akilah Putri, Naila Balkis, Karisma Wahyuni, Hegar Dwi Yoga, dan yang terakhir Fazan Nuri Syams. Next. Yang pertama ada pengertian hak asasi manusia dan kewajiban. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia yang didapatkan sejak lahir dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Sedangkan kewajiban hak asasi manusia secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Selanjutnya dibacakan oleh Naila. Yang kedua ada dasar hukum HAM dan kewajiban. Dasar hukum HAM dan kewajiban ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu Konstitusi Negara, terdiri dari UUD Negara RI tahun 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD Negara RI tahun 1945 amandemen pasal 28A sampai 28J tentang HAM. Yang kedua ada TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang pelaksanaan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM nasional. Next. Yang ketiga ada undang-undang, terdiri dari Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat di muka umum. Yang kedua ada UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lalu ada UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dan yang terakhir UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan yang terakhir ada keputusan Presiden. Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM, dan yang terakhir Kepres nomor 181 tentang 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan. Selanjutnya. Baik, nomor 3 ada ciri-ciri HAM dan kewajiban. Next. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, John Masterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Adapun ciri-ciri hak dari hak asasi manusia yaitu yang pertama hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Next. Oke, yang keempat ada contoh HAM dan kewajiban. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat, dan seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban hak asasi juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Apabila hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Setiap manusia telah memiliki hak sejak mereka lahir, bahkan sejak di dalam kandungan. Hak-hak warga negara Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang antara lain adalah yaitu hak hidup. Adalah hak yang telah diakui oleh organisasi dunia. Contohnya, dukungan hak hidup bagi warga negara adalah banyaknya bantuan pemerintah baik dalam menyediakan tempat tinggal yang terjangkau, bantuan kesehatan, serta hukum yang melindungi hidup masyarakat. Yang kedua ada hak kebebasan.
Kebebasan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia adalah kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga ada hak berkeluarga. Hak untuk memiliki keluarga dan meneruskan keturunan adalah hak yang dimiliki warga negara dan dijaga oleh negara. Negara mengakui dan melindungi secara hukum seputar hak berkeluarga. Yang keempat ada hak diakui secara hukum. Hak ini mencerminkan keadilan yang berhak didapatkan setiap warga negara di mata hukum. Lalu yang kelima ada hak asasi manusia, hak atas pendidikan dan pekerjaan. Indonesia menyediakan hak ini bagi warganya dengan cara subsidi pendidikan serta kebebasan dalam bekerja dan membuka lapangan pekerjaan dalam batasan aturan yang berlaku. Yang terakhir ada hak perlindungan dan keamanan. Warga negara memiliki hak untuk merasa aman untuk tinggal di dalam suatu negara. Negara mewujudkan hak ini dengan adanya TNI, polisi, sampai pemadam kebakaran dan tim SAR. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada penyebab pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM terjadi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini sendiri terjadi karena kondisi pelaku hingga kemudian melakukan pelanggaran HAM. Contohnya yang pertama ada tingkat kesadaran HAM yang rendah, lalu yang selanjutnya ada tidak memiliki toleransi terhadap perbedaan, yang ketiga rasa ingin balas dendam seseorang, yang keempat sikap egois, dan yang terakhir ada kurangnya rasa empati. Nah, kalau yang faktor eksternal ini terjadi sebabnya karena kondisi lingkungan atau situasi suatu negara tertentu atau lingkungan keberadaan si pelaku pelanggar HAM ini. Contohnya yang pertama itu kurangnya sosialisasi mengenai HAM, lalu yang kedua struktur sosial yang menyebabkan kesenjangan sosial, dan yang terakhir ada penyalahgunaan kekuasaan. Yang selanjutnya ada contoh pelanggaran HAM dan kewajiban. Next. Contoh pelanggaran HAM dibagi menjadi dua berdasarkan bentuk dan berdasarkan sifat. Berdasarkan bentuk ada diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu pembatasan, pengucilan, dan pelecehan atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, jenis kelamin, dan keyakinan. Diskriminasi termasuk bentuk pelanggaran HAM karena pengurangan dan penghapusan kebebasan dasar kehidupan individu atau kelompok. Lalu yang kedua ada penyiksaan. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh kelompok atau seseorang. Penyiksaan ini menimbulkan rasa sakit, penderitaan, dan trauma seseorang secara jasmani dan rohani. Yang kedua ada berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan biasa dan kejahatan berat. Kejahatan biasa memiliki sifat yang tidak mengancam keselamatan seseorang, tetapi masuk ke dalam kategori berbahaya. Contoh kasus pelanggaran HAM biasa yaitu pencemaran lingkungan, pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menahan individu atas kebebasan berekspresi. Yang kedua, kejahatan berat. Kejahatan ini memiliki sifat yang sampai mengancam nyawa manusia seperti genosida, pembunuhan, perampokan, perbudakan, penganiayaan, dan penyanderaan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, di bawah ini terdapat 3 kasus yang cukup terkenal, yaitu pertama peristiwa Tanjung Priuk 1984. Kasus pelanggaran ini terjadi pada tanggal 12 September 1984. Yang mengakibatkan 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Dalam peristiwa ini terjadi kerusuhan antara aparat dan warga sekitar yang diakibatkan karena adanya SARA. Yang kedua ada kasus Marsina 1993. Kasus pelanggaran ini terjadi pada tahun 1993. Marsina adalah seorang buruh pabrik dan aktivis hak-hak pekerja di PT CPS Jawa Timur. Dia menjadi korban pelanggaran HAM yang ditemukan meninggal dengan tubuh yang penuh dengan penyiksaan. Yang ketiga ada tragedi Trisakti dan Semanggi 1998.
Kasus pelanggaran ini terjadi pada tahun 1998, di mana tragedi Semanggi I terjadi pada 11 sampai dengan 13 November 1998 dan tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999. Kasus ini diakibatkan karena ketidakstabilan ekonomi di Indonesia yang membuat mahasiswa melakukan unjuk rasa besar-besaran yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti dan puluhan lainnya luka-luka. Next, contoh pelanggaran HAM di masyarakat. Yang pertama ada pertikaian antar kelompok karena terjadinya konflik sosial. Yang kedua ada masyarakat main hakim sendiri pada pencuri. Yang ketiga ada masyarakat merusak fasilitas umum karena kecewa dengan kebijakan pemerintah. Lalu ada contoh kasus pelanggaran HAM di kampus. Yang pertama ada mahasiswa menghina mahasiswa lain. Yang kedua adanya kasus mahasiswa menganiaya mahasiswa lain. Yang ketiga, senior memberi hukuman keterlaluan pada junior secara fisik seperti menendang, mencubit, dan menjewel. Next. Next ada solusi mengatasi pelanggaran HAM dan kewajiban. Yang pertama, ada meningkatkan kesadaran individu atas kewajiban agar mendapatkan hak. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, ada meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. Yang keempat, ada meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat. Yang kelima, ada meningkatkan profesionalisme seluruh lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang keenam, ada meningkatkan kerjasama secara harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat sehingga saling menghormati hak, keyakinan, dan pendapat masing-masing. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.